Setiap pengemudi ojek online punya cerita anehnya masing-masing. Tapi bagi Raka, cerita itu selalu dimulai dengan satu alamat yang sama. Blok D nomor 27. Ujung Komplek Melati. Pesanan itu selalu datang setiap malam Jumat, pukul 22.30. Tak pernah lebih cepat. Tak pernah terlambat. Pesanannya sederhana, kadang nasi goreng, kadang ayam goreng, nasi putih, dan es teh manis. Selalu pesanan itu, tidak pernah memesan yang lain. Atas nama, Ibu Sela. Pertama kali mendapat pesanan itu, Raka tak merasa ada yang aneh. Karena tips malam Jumat dari rumah itu lumayan besar. Kadang Raka mendapat tips 50.000, bahkan pernah 100.000. Walau alamatnya di ujung komplek, ia tetap mengambilnya. Namun sejak malam pertama Raka mengantar pesanan, sesuatu mulai terasa ganjil. Blok D berada di bagian paling ujung. Lampu jalannya redup. Pohon Kamboja tua berderet di halaman, dan rumah nomor 27, gelap. Tidak ada suara televisi. Tidak ada kendaraan di halaman. Hanya ada lampu teras warna kuning dan pagar besi berkarat yang sedikit terbuka. Raka menekan bel. Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, notifikasi berbunyi, taruh di depan pintu. Terima kasih. Aneh, tapi Raka menurut. Setelah foto pesanan, saldo langsung masuk. Dan selalu ada tambahan tips sebesar 50.000. Orderan selesai. Saat melangkah keluar pagar, ia merasakan perasaan tak nyaman. Seperti ada yang mengawasinya dari balik jendela gelap di dalam rumah itu. Ah, hanya perasaanku saja, pikir Raka. Pesanan itu datang lagi. Dan lagi, selalu di malam Jumat, di jam yang sama. Dan selalu di rumah itu. Suatu malam, saat Raka hendak keluar dari komplek, satpam komplek menghentikannya. Mas, tadi antar pesanan ke Blok D ya? Iya, Pak. Nomor 27. Wajah satpam langsung berubah pucat. Mas, rumah itu kan kosong. Raka tertawa kecil. Ah, masa sih Pak? Saya sudah antar pesanan ke sana berkali-kali. Satpam menelan ludah. Rumah itu sudah kosong 10 tahun Mas. Pemiliknya meninggal, sekeluarga. Sejak itu nggak ada yang berani masuk ke sana Mas. Raka merinding, tapi ia menepisnya. Mungkin cuma cerita buat nakut-nakutin pikirnya. Raka pun pergi meninggalkan Komplek Melati. Beberapa orang tetangga Raka yang pernah kerja di Komplek Melati juga pernah menegur. Ada yang bilang sering lihat motor berhenti di depan rumah itu, lalu pergi tergesa-gesa. Ada juga yang bersumpah mendengar suara piring dan sendok seperti orang sedang makan, padahal rumahnya kosong. Raka tetap tak percaya. Sampai malam Jumat berikutnya. Malam itu, setelah mengantar pesanan, Raka pulang dengan kepala berat dan lelah. Begitu tidur, ia langsung bermimpi. Ia berdiri di depan rumah Blok D nomor 27. Pintunya terbuka. Lalu terdengar suara perempuan dari dalam. Masuklah nak. Tidak seperti biasanya Raka hanya menunggu di luar pintu, tapi kali ini ia disuruh masuk. Raka pun masuk ke dalam rumah itu, ruang tamu berdebu, tapi meja makan bersih dan rapi. Di kursi ujung, duduk seorang perempuan tua, memakai kebaya dan rambut disanggul. Bu, pesanannya sudah datang, kata Raka dalam mimpi. Perempuan itu menoleh perlahan, wajahnya pucat. Matanya cekung. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Terima kasih nak, katanya. Kamu selalu tepat waktu, katanya sambil tersenyum tipis. Lampu tiba-tiba mati. Suara makan berubah menjadi kunyahan keras yang mengerikan, seperti lebih dari satu mulut. Lalu terdengar suara tawa yang melengking. Raka menjerit ketakutan. Paginya, Raka terbangun dengan nafas yang berat dan keringat mengucur sekujur badan. Cahaya pagi menyilaukan matanya. Syukurlah, cuma mimpi, gumam Raka. Tapi saat ia duduk, dadanya terasa sesak. Ini bukan kamarnya. Langit-langit penuh retakan. Dinding kusam. Bau lembab dan debu tua. Raka berdiri panik. Di depannya, ada meja makan. Di atasnya, ada kotak makanan ayam goreng yang masih baru, dengan nama pemesan, Ibu Sela. Di kursi ujung, ada bekas duduk, seperti seseorang baru saja bangkit. Dari balik pintu, terdengar suara pelan,
Kamu sudah bangun nak? Raka sadar kalau ini semua tidak benar. Ia berlari keluar rumah itu sambil berteriak. Ia tak peduli sandal tertinggal, dan motor entah di mana. Pagi itu, warga komplek geger. Mereka menemukan Raka pingsan di depan rumah kosong blok D nomor 27. Raka berhenti menjadi pengemudi ojek online sejak hari itu. Ia tak pernah mau lewat atau masuk ke komplek Melati lagi. Tapi menurut Satpam Komplek Melati, setiap malam Jumat, pukul 22.30, selalu ada pengemudi baru yang berhenti di depan rumah itu. Menaruh makanan, mengambil foto, lalu pergi. Dan di dalam rumah yang sudah kosong 10 tahun itu, makan malam selalu tersaji hangat di atas meja.